Kamu udah nengok senja? Atau minimal telepon gitu? Pertanyaan pertama yang dilontarkan Bima pada Rifan adalah seputar senja. Bentuk kepedulian lelaki itu terhadap mantan istri temannya yang memang patut dikasihani. Untuk apa? Kami bukan suami istri lagi. Dengan angkuh, Rifan menghisap rokok di tangannya, terus menikmatinya dan tak acuh dengan tatapan Bima. Kini, keduanya sedang ada di sebuah kafe yang tak jauh dari pabrik. Mereka sengaja minum di sana sambil mengobrol, melepas penat setelah seharian berkecimpung dengan pekerjaan. Kamu yakin akan sekejam ini, Van? Senja itu istrimu. Sebelumnya, kamu juga mencintainya setengah mati. Sekarang sedingin ini, kamu gak takut nyesel? Bima ikut mengambil sebatang rokok dan menyulutnya. Bukan untuk melepas penat, melainkan mengikis kegundahan karena cinta yang dipaksa patah sebelum mengepakkan sayapnya. Senja Pramudita, wanita yang berhasil mengusik hatinya pada pandangan pertama. Wanita yang sejak awal ia kenal sebagai pasangan Rifan, malah dengan andalnya mencuri cinta yang sebelumnya tak pernah berlabuh. Sempat terselip sesal dan kecewa dalam benaknya, mengapa Senja lebih dulu mengenal Rifan. Andai tidak, pasti dia punya kesempatan untuk memenangkan hati wanita itu. Karena baginya, Rifan bukan pasangan yang tepat untuk Senja. Aku udah memikirkan ini dengan matang, jadi nggak mungkin nyesel, sahut Rifan, penuh percaya diri. Senja itu cantik, meski jadi janda beranak satu. Aku yakin banyak yang bersedia menjadi suaminya. Kamu rela melihat Senja menikah dengan laki-laki lain, hidup bahagia, seperti awal-awal kalian menikah dulu. Kenapa enggak? Sekarang kami udah hidup masing-masing. Misal nanti dia mau nikah, ya terserah. Bukan urusanku. Rifan menghisap kembali rokoknya, lalu menghembuskan asapnya yang membentuk gumpalan-gumpalan putih. Yang penting, aku udah mengingatkanmu. Jangan sampai nanti nangis darah kalau Senja beneran bahagia dengan orang lain. Bima memperingatkan Rifan dengan serius. Akan tetapi, lelaki itu hanya tertawa sumbang, menganggap angin omongan Bima. Mungkin kekecewaan terlanjur membunuh perasaan dalam hatinya. Senja, laki-laki ini memang gak pantas untukmu. Kedepannya, biar aku saja yang membahagiakanmu. Batin Bima sambil membuang puntung rokoknya ke dalam asbak. Dia berani berpikir demikian karena tahu benar kalau Senja tidak pernah selingkuh. Dia pun sangat paham anak siapa yang dikandung Senja saat ini. Genap 20 hari, Senja tinggal di rumah kontrakan sendirian. Sampai sejauh itu, belum sekalipun ia dihubungi Rifan. Malah Senja yang sudah berulang kali mencoba menelepon dan mengirim pesan. Namun, berakhir gagal karena nomor Rifan di luar jangkauan. Entah sengaja ganti atau nomor Senja saja yang diblokir. Selama ini, justru Bima yang sering mendatangi Senja. Terkadang pagi-pagi dengan membawa bubur ayam, terkadang sore sambil membawa bakso dan buah-buahan. Tidak pernah lama, tetapi terhitung sekitar 11 kali. Sebenarnya, Senja ingin bertanya tentang Rifan pada Bima. Tak dipungkiri, ada sesuatu yang ingin dia bicarakan dengan lelaki itu. Meski tak bertemu, Senja berharap bisa berbincang lewat telepon, walaupun hanya sesaat. Namun, nyalinya terlalu ciut. Takut jika nanti Rifan tahu, dan malah menganggapnya terlalu dekat dengan Bima. Tinggal 20.000, apa aku jual sekarang aja ya? Sekalian untuk modal usaha. Dengan keadaan hamil gini, sering pusing, sering mual, aku nggak akan bisa kerja ikut orang. Senja terdiam di ranjang kamar, sambil memandangi selembar uang 20-an ribu dan juga cincin seberat 4 gram miliknya yang dulu dibelikan Rifan. Mulai sekarang, Senja harus bisa memutar otak untuk memenuhi hidupnya. Mau berharap pada siapa lagi? Rifan. Dia saja tak bisa dihubungi. Mana mungkin masih menggantungkan uang nafkah darinya. Perhiasan yang dibawa kemarin, ada 2 anting-anting, 2 kalung, 2 gelang, dan 3 cincin, termasuk cincin pernikahannya dengan Rifan. Rencananya, Senja akan membuat kue kering kecil-kecilan. Untung sedikit-sedikit, asal cukup untuk makan setiap hari. Perhiasan yang lain, biarlah menjadi tabungan, dijual nanti kalau memang ada keperluan mendadak.
Baiklah, kujual saja yang ini. Terus kalian beli bahan-bahan kuenya. Ya Allah, semoga nanti usahaku bisa lancar, biar aku bisa menjamin kehidupannya nanti. Gumam Senja sambil mengusap perutnya. Baik-baik ya, nak, di sana. Jangan rewel. Bunda akan mulai berjuang untuk hidup kita nanti. Senyum samar terukir di bibir Senja, menyiratkan harapan atas mimpi yang mulai sekarang akan ia rangkai sendiri. Dengan niat dan tekad yang sudah bulat, Senja bangkit dan mengganti kaos pendeknya dengan kemeja panjang, lalu menutup rambutnya dengan kerudung warna abu-abu. Wajahnya sekadar dipoles bedak tipis, seperti ciri khasnya yang memang tak suka riasan tebal. Sambil menyemangati diri sendiri, Senja berangkat dengan menggunakan angkot. Lebih hemat dibanding naik taksi atau ojek online. Tak mengapa meski sedikit lebih lama, karena sering berhenti dan menaik turunkan penumpang, yang penting ramah di kantong. Mulai sekarang, Senja harus pandai-pandai mengelola keuangan. Hampir 1 jam kemudian, Senja baru tiba di toko perhiasan. Dulu ia dan Rifan juga membelinya di sana. Senja langsung disambut ramah oleh penjaganya, ditawari kalung, gelang, dan cincin model terbaru. Senja tersenyum tipis, lalu mengutarakan niat kedatangannya. Ingin menjual, bukan membeli. Oh, iya, Bu, silakan. Mana cincin yang akan Anda jual? Ini, Mbak, jawab Senja seraya menyodorkan cincin yang akan dia jual, lengkap dengan surat pembeliannya. Awalnya, senyum Senja begitu kentara, membayangkan nanti ada modal untuk membuat kue kering yang kemudian akan dijual. Namun, senyum itu mendadak sirna saat mbak-mbak penjaga kembali mendekatinya dengan senyum masam. Mbak, ini cincinnya palsu. Senja terperanjat, tak percaya dengan apa yang dia dengar barusan. Mustahil palsu, pikirnya. Dulu saja dia ikut membeli dan memilih sendiri cincin itu. Mbak, coba periksa lagi. Gak mungkin ini palsu. Suratnya saja masih ada kan, Mbak? Suratnya tidak palsu, Bu. Benar ini dari toko kami. Tapi cincinnya palsu. Ini bukan emas, hanya imitasi yang dibuat persis. Hah? Senja mendekap mulutnya, luar biasa kaget. Saya kasih contoh ya, Bu. Mbak-mbak penjaga mengambil 2 cincin dan menunjukkannya pada Senja. Semua perhiasan di toko kami ada nomor kodenya, tapi cincin milik ibu tidak ada. Artinya, ini bukan cincin yang dulu dibeli dari toko kami. Mungkin sudah diganti, sambungnya. Meski tak menjawab, tetapi Senja langsung mengambil cincin miliknya. Memang benar, tidak ada nomor kode di sana. Berbeda dengan cincin yang ditunjukkan oleh mbak-mbak penjaga. Lantas, Senja langsung melepas cincin pernikahannya dan melihat ada atau tidak nomor kode di sana. Gak ada juga, batin Senja dengan perasaan yang kacau. Bagaimana, Bu? Mbak, tolong periksa cincin ini. Apakah juga palsu? Mbak-mbak penjaga tidak keberatan. Dengan ramah, dia mengabulkan permintaan Senja memeriksa cincin pernikahan yang baru saja dilepas. Sama, Bu. Ini juga palsu. Senja tercekat, tak bisa lagi berkata-kata. Cincin pernikahan, sedetik pun ia tak pernah melepasnya. Lantas, bagaimana mungkin itu berubah palsu? Kalaupun ada seseorang yang sengaja menukar, hanya 1 orang yang bisa melakukan itu. Rifan.